Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Firdaus dari kelompok 6 program studi informatika dengan PM 23010119. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah dibuat oleh kelompok kami yang berjudul aplikasi manajemen rumah sakit atau Hospital Manager System, disingkat HMS. Baik, di lembar pertama ini ada latar belakang. Latar belakang itu ada administrasi manual, kemudian pemantauan sulit, terus kualitas layanan, dan yang terakhir ada solusi. Di dalam administrasi manual, yaitu ada antrean panjang, pencatatan rekam medis tidak terstruktur, kesalahan manajemen obat. Kemudian di kolom kedua yaitu pemantauan sulit, itu ada sulitnya memantau jadwal dokter dan koordinasi antar bagian di rumah sakit. Kemudian kualitas layanan, pelayanan prima kepada pasien terhambat oleh sistem yang belum terintegrasi. Kemudian solusinya, penerapan Hospital Management System atau HMS, aplikasi berbasis web terintegrasi yang mencakup pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, manajemen jadwal dokter, formasi, laboratorium, rawat inap, keuangan dan billing, serta laporan real time. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuan proyek ini seperti bisa kita lihat di sini, yang pertama ada kembangkan HMS berbasis web. Itu ada 8 mode utama. Nanti kita bahas. Kemudian ada susunan perancangan proyek komprehensif. Kemudian ada susunan perancangan proyek konferensif. Yang ketiga ada analisis dan mitigasi resiko proyek. Yang keempat ada estimasi biaya rincian dan reality. Yang keempat ada estimasi biaya rincian dan Yang keempat ada estimasi biaya rincian dan realistik. Yang keempat ada estimasi biaya rincian dan realistis. Dan yang terakhir yang kelima ada tingkatan efisiensi administrasi minimal 40%. Seperti kita lihat di sini ada pasien, di situ ada pendaftaran modul. Seperti kita lihat di situ ada pasien, pendaftaran mudah, akses rekam medis dan jadwal dokter. Kemudian tenaga medis, akses rekam medis, efisiensi pencatatan di diagnosa, kemudian manajemen RS, laporan terintegrasi dan keputusan berbasis data. Yang terakhir yaitu mahasiswa, penerapan nyata konsep manajemen proyek IT. Di poin pertama tadi kan ada 8 modul utama. Nah, ini adalah 8 modul utama HMS. Yang nomor 1 yaitu pendaftaran pasien. Di pendaftaran pasien itu isinya ada registrasi, poli, antrean digital. Kemudian yang kedua ada rekam medis atau RME, riwayat kesehatan digital. Yang ketiga jadwal dokter, pengaturan jadwal dan perjanjian. Yang keempat farmasi, stok obat dan resep digital. Yang kelima itu ada laboratorium. Di laboratorium itu ada pemeriksaan dan notifikasi dokter. Yang keenam rawat inap, manajemen kamera dan pasien. Yang ketujuh keuangan dan billing, tagihan dan pembayaran. Yang terakhir yang kedelapan yaitu laporan dan statistik. Di
slide berikutnya ada ruang lingkup dan webs. Yang pertama itu membahas tentang inisiasi dan perencanaan. Yang pertama itu membahas tentang inisiasi dan perencanaan. Di dalamnya ada kelayakan, project charter, pembentukan tim. Yang poin kedua ada analisis kebutuhan. Ada wawancara, WASCES, DFD, dokumen, SKPL. Poin ketiga desain sistem, arsitektur, IRD, UI atau dan UX. Kemudian ada kemudian ada API design. Poin keempat ada pengembangan. Poin kelimanya ada pengujian, itu ada unit, integraton, terus poin kelima itu ada pengujian. Dan yang terakhir yang keenam, diplomat dan penutup. Di slide selanjutnya ada jadwal proyek Gantt chart. Kemudian ada estimasi biaya proyek, SDM 71.000, kemudian hardware ada 63.500, kemudian software itu 3.600, dan terakhir ada operasional ada 23.710. Total anggarannya yaitu ada di 161.810.000. Kemudian di sini ada manajemen resiko. Seperti bisa dilihat di sini ada struktur tim proyek, Alisana Selin, Abis Listium, Holta Firdaus sebagai programmer, Holly Aviansyah bagian UI dan UX. Dan terakhir yaitu kita sampai di kesimpulannya. Poin pertama, HMS adalah proyek IT kompleks dengan 8 modul Poin pertama itu ada HMS adalah proyek IT kompleks dengan 8 modul terintegrasi yang meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Poin kedua, perancangan komprehensif 24 word. Poin kedua ada perancangan komprehensif 24 word package. Terus 18 minute place. Poin kedua ada perancangan komprehensif 24 word package, terus 18 minggu pelaksanaan. Total anggarannya ada di 161.810.000. Di poin ketiga itu ada 7 resiko utama teridentifikasi. Resiko terbesar adalah kerentanan keamanan data pasien. Poin keempat, tim 4 anggota dengan pembagian peran jelas memastikan setiap aspek proyek Poin keempat ada tim, ada 4 anggota dengan pembagian peran jelas memastikan setiap aspek proyek tertangani profesional. Yang kelima ada proyek
mama Kak Dis. Oh, kan gitu. Yang poin kelima ada proyek memberikan pemahaman nyata penerapan manajemen proyek IT dalam sistem informasi kesehatan. Baik, itulah tadi review singkat dari saya, pembahasan tentang materi tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.